Hai bro, kalian fans Madrid pasti penasaran kan, klub arah mana sih yang lagi incar Vinicius? Di video sebelum-sebelumnya kita memang udah membahasnya. Tapi sekarang kita tahu lebih jelas, dan ternyata klub ini bikin Xabi Alonso sampai kaget banget. Hai bro, lo pasti ngerti kenapa bola itu penting? Karena hidup lo? Ya, gak sepenting itu. Tapi tenang, di channel ini, lo bakal ngerasa penting lagi. Kita bahas berita transfer terbaru, gosip bola, dan drama klub elit bareng gue, fans halu tapi serius, mau subscribe? Bagus. Gak mau? Ya gak apa-apa. Yang penting lo udah nyasar ke sini, hih. Oke, right? Ayo kita ke inti videonya. Jadi gini bro. Para petinggi Liga Arab Saudi ternyata gak main-main soal rencana mereka memboyong bintang Real Madrid, Vinicius Junior. Klub yang paling serius ternyata adalah Al Ahly, yang sudah ditunjuk sebagai tujuan potensial kalau sang winger Brasil jadi pindah ke Timur Tengah. Dan bukan cuma omong kosongnya bro. Tahu gak berapa nilai yang siap mereka lempar ke meja Real Madrid? Bukan 2 triliun, bukan 4 triliun, tapi 6,62 triliun rupiah. Gila gak tuh? Itu kalau dikonversi, setara 302 juta pound sterling. Tawaran itu bahkan jauh lebih besar dari rekor transfer Neymar saat dibeli PSG dari Barcelona tahun 2017 lalu. Kalau transfer ini sampai terjadi, Vinicius bakal menjadi pemain termahal sepanjang sejarah sepak bola dunia. Arab Saudi benar-benar ingin membuat Liga Pro mereka jadi pusat perhatian dunia. Setelah mereka berhasil menarik nama-nama besar kayak Ronaldo, Benzema, Mahrez, Conte, sampai Neymar, kini target selanjutnya adalah Vinicius. Tapi kenapa Vinicius? Dan kenapa sekarang? Alasannya ternyata cukup sederhana. Kontrak Vinicius di Real Madrid memang belum diperpanjang secara resmi. Meski kontraknya masih sampai 2027. Belum ada pengumuman resmi soal deal baru, dan celah kecil inilah yang coba dimanfaatkan oleh pihak Arab Saudi, terutama para petinggi liga dan pemilik Al Ahly. Yang lebih gila lagi, Vinicius bahkan sudah ditawari kontrak tidak mengikat selama 5 tahun dengan nilai total 866 juta pound atau sekitar 18,91 triliun rupiah. Ini sudah termasuk bonus dan insentif tambahan. Dan tentu saja, gaji per tahunnya akan melampaui semua pemain di Eropa saat ini. Tapi Vinicius sendiri sejauh ini masih menyatakan keinginannya untuk bertahan di Real Madrid. Dia tahu, di sana dia sedang membangun warisan. Apalagi setelah kepergian Benzema, kini dia jadi salah satu wajah utama Los Blancos bersama Bellingham, Rodrigo dan Mbappe yang baru semusim di Madrid. Namun, godaan itu tetap nyata bro. Pihak Arab Saudi bahkan menyatakan, kalaupun Vinicius gak cabut tahun ini, mereka siap menunggu 2-3 tahun ke depan. Dengan pendekatan sabar dan strategi jangka panjang, mereka berharap bisa menuntaskan misi ini. Makanya, Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid pun gak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat tahu nilai tawaran fantastis ini. Karena kalau sampai terjadi, peta kekuatan sepak bola dunia bisa berubah besar-besaran. Bayangkan aja bro. Vinicius Junior tampil di Al Ahly, duet bareng pemain top lainnya. Liga Arab bisa benar-benar jadi pesaing berat Liga Eropa. Dan buat fans Madrid, kabar ini jelas bikin deg-degan. Apakah Real Madrid bakal menerima tawaran terbesar sepanjang sejarah? Atau Vinicius tetap setia di Bernabeu dan menolak semua godaan triliunan rupiah? Apapun itu, yang jelas, ini bukan sekadar rumor biasa. Ini bisa jadi awal dari era baru sepak bola global. Tapi bro, kalau kamu kira masalah Madrid cuma soal godaan triliunan dari Arab, kamu salah besar. Karena ternyata Real Madrid juga lagi dihantam persoalan finansial internal yang bikin Xabi Alonso sampai geleng-geleng kepala. Bahkan ada dana 3,2 triliun rupiah yang kayak sia-sia begitu aja. Penasaran apa yang terjadi? Langsung lanjut ke video berikutnya. Kita bongkar semuanya dengan detail di sini. Real Madrid udah belanja gede bro, sampai 3,2 triliun rupiah lebih. Tapi anehnya, kok kayak belum puas? Masih aja ngerasa skuadnya kurang lengkap. Gimana nggak pusing coba? Padahal, Real Madrid udah ngeluarin dana gede banget di bursa transfer musim panas ini. 4 pemain udah masuk, total biayanya sekitar 180 juta euro alias 3,2 triliun rupiah lebih. Gokil kan? Tapi ya gitu, ternyata masih banyak celah di skuad yang bikin Alonso harus mikir keras. Gimana nggak pusing coba? Madrid udah punya modal skuad juara UCL. Tapi pelatih anyar, si Xabi, sadar buat bersaing panjang di semua kompetisi. Terutama La Liga sama Liga Champions, dia butuh lebih dari sekadar nama besar. Yang paling bikin dia khawatir? Ya sektor lini tengah dan belakang. Alonso pengen nyusun ulang cara main Madrid, bro. Dia pengen ada poros baru kayak Toni Kroos dan Luka Modric di masa jayanya. Tapi ya nyari pemain dengan level begitu tuh bukan perkara gampang.
Sebut aja nama-nama top kayak Rodri dari Manchester City, ini pemain benar-benar mesin lini tengah Guardiola. Disiplin, tenang, dan bisa ngatur tempo. Cocok banget buat Real Madrid. Tapi masalahnya, Rodri itu ibarat tulang punggung City. Mustahil mereka mau lepas, apalagi dengan harga murah. Lalu ada juga Enzo Fernandez di Chelsea, Vitinha di PSG, Barella di Inter Milan, dan McAllister di Liverpool. Semua punya kualitas, semua masih muda, dan semua punya harga selangit. Minimal di atas 100 juta euro atau sekitar 1,8 triliun rupiah buat satu orang doang. Gila nggak tuh? Madrid jelas mikir dua kali. Belanja udah gede, kalau dipaksain lagi bisa jadi bumerang finansial. Perez dan jajaran direksi kayaknya lagi tarik napas dulu, alias masuk mode jeda dulu bro, jangan gaspol terus. Nah, di tengah kegalauan itu, muncul alternatif yang cukup realistis. Angelo Stiller, gelandang milik Stuttgart. Harganya? Sekitar 40 juta euro aja, alias 720 miliar rupiah. Jauh lebih murah dibanding Rodri dan kawan-kawan. Tapi ya, apakah Stiller cukup menjanjikan? Manajemen Madrid sendiri belum yakin. Mereka gak mau asal beli. Madrid itu klub yang gak cuma cari pemain murah, tapi cari pemain yang bisa angkat prestasi. Dan itulah dilema utamanya, bro. Lo mau nyari penerus Rose Modric, tapi dengan budget minimalis? Ya susah. Pemain kaliber kayak mereka itu langka. Sekalinya ada, pasti mahalnya bukan main. Madrid sekarang kayak lagi berdiri di persimpangan. Di satu sisi, mereka pengen regenerasi lini tengah. Di sisi lain, keuangan gak bisa digas terus. Kalau salah ambil keputusan, dampaknya panjang. Gagal saingi Barca? Mungkin. Gagal bertahan di Liga Champions? Bisa juga. Jadi, bisa dibilang bursa transfer musim ini tuh udah panas di awal, tapi Madrid mulai nyadar, wah, jangan sampai kalap deh. Karena ujung-ujungnya, strategi itu bukan cuma soal belanja, tapi soal presisi. Tepat sasaran. Dan sekarang semua mata tertuju ke Xabi Alonso. Apakah dia bisa nemuin solusi elegan? Atau malah makin bingung karena opsinya makin sedikit? Kita tunggu aja, bro. Tapi yang jelas, fans Madrid harap sabar. Ini ujian iman buat lo semua. Dan ya bro, kalau lo pikir Real Madrid doang yang lagi pusing, coba deh tengok ke Asia. Qatar, tuan rumah Piala Asia 2023 dan Piala Dunia 2022, sekarang malah bersyukur banget gak satu grup sama Indonesia. Loh, emang kenapa? Dan jangan lupa, ada Patrick Kluivert juga yang siap tempur lawan Irak Arab Saudi bareng tim barunya. Wah ini sih seru banget. Simak selengkapnya di segmen selanjutnya bro. Gas! Bro, lo semua pasti setuju kan? Timnas Indonesia emang belum jadi Raja Asia. Tapi, siapa sangka, sang juara bertahan Piala Asia 2023, Qatar, malah bersyukur nggak satu grup sama kita? Lah, kok bisa takut? Iya bro, lo nggak salah dengar. Jadi ada apa ya sebenarnya? Simak video ini baik-baik. Qatar, yang baru aja juara Piala Asia 2023, terang-terangan bilang mereka lega karena tidak satu grup dengan Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kutipan itu datang dari media mereka sendiri, di mana mereka mengatakan timnas Indonesia lagi berada di momen terbaik dan bisa jadi lawan yang menyulitkan. Lucu juga ya, beberapa tahun lalu, kita dianggap cuma sebagai pelengkap. Sekarang malah disyukuri kalau nggak ketemu. Dan ini bukan cuma perkara bola. Ada makna finansial dan strategi branding yang sedang bergeser. Karena semakin sering nama Indonesia muncul di headline internasional, semakin besar juga daya jual timnas kita, entah itu untuk hak siar, sponsorship, bahkan daya tarik buat diaspora pemain keturunan yang sempat ragu masuk timnas. Sekarang, coba kita lihat peta. Persaingannya, Qatar sendiri masuk ke grup A bersama Uni Emirat Arab, Oman, kita, timnas Indonesia tercinta kita ditempatkan di grup B bareng Irak, Arab Saudi. Gila, bro, langsung dilempar ke grup keras. Tapi di balik ketegangan itu, ada satu kabar yang bikin semua mata tertuju ke Indonesia. Patrick Kluivert, mantan legenda Belanda dan ex-penyerang Barcelona, yang kini sudah menjadi pelatih timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan sebelumnya, ini bukan gimmick, bukan juga proyek pencitraan, ini investasi jangka panjang. Federasi kita, PSSI, tampaknya sadar, kalau mau bersaing di level elit, nggak cukup cuma ngandelin semangat juang Garuda. Perlu struktur, sistem, dan strategi global. Sementara itu, Kluivert datang bukan buat liburan.
Ujiannya sangat berat bersama timnas Indonesia mulai dari dipermalukan oleh Jepang di putaran sebelumnya dan sekarang lebih brutal. Dia harus menghadapi dua tim raksasa, Irak dan Arab Saudi. Tim Timur Tengah yang begitu berbahaya tak hanya soal kekuatan tapi kadang juga soal kelicikan di lapangan seperti sebelum-sebelumnya. Kita memang berpeluang kecil ke Piala Dunia 2026, tapi dengan segala upaya sejauh ini itu mungkin terjadi, kini kita dihadapi dengan Arab Saudi yang sebelumnya sempat kita kalahkan di putaran ketiga, ini seharusnya menjadi berkah untuk kita syukuri. Tapi jika kita membicarakan sejarah, lawan-lawan kita ini memang di atas kertas unggul jauh. Tapi ingat, sepak bola bukan matematika. Dan kalau Qatar aja ngaku takut ketemu kita, itu berarti sinyal bahwa kita sudah mulai dihitung. Apalagi, dari sisi finansial, posisi Indonesia makin menarik. Stadion selalu penuh, fanbase fanatik, dan perhatian media internasional mulai datang. Artinya, bukan cuma kekuatan teknis yang bertumbuh, tapi juga potensi ekonomi sepak bola kita juga berkemungkinan tumbuh lebih baik. Dan kalau performa timnas konsisten naik, jangan kaget kalau dalam 2-3 tahun ke depan, value pasar timnas Indonesia bisa menyamai negara-negara elit Asia. Kita belum jadi raja, bro, tapi jalan ke sana mulai kebuka. Indonesia udah mulai dihitung. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.